Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bicara tentang minyak urapan, tidak sedikit orang yang dikenal sebagai hamba Tuhan, komunitas rohani bahkan gereja menggunakan minyak ini untuk mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, untuk perlindungan rumah, untuk orang sakit dan lain-lain. Karena memang mereka percaya bahwa Tuhan juga menggunakan minyak urapan ini untuk menyatakan kuasanya. Ayat populer yang selalu dijadikan dasar bagi praktek ini adalah Yakobus pasal 5 ayat 14. Dengan dasar ayat ini, ajaran tentang minyak urapan begitu menjamur dalam kalangan Kristen. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah memang benar bahwa kegunaan dari minyak urapan adalah untuk mengusir setan yang merasuki seseorang, untuk perlindungan rumah atau pentahiran rumah? Biasanya pentahiran ini dilakukan jika pernah ada kejadian mistis atau pernah terjadi peristiwa pembunuhan dalam rumah tersebut. Dan minyak urapan juga bisa digunakan untuk orang sakit. Yang berikut, apakah memang benar minyak yang dibicarakan dalam Yakobus 5 ayat 14 adalah minyak urapan? Semua pertanyaan ini akan saya bahas tuntas dalam video ini. Tonton sampai selesai agar saudara paham, karena bisa saja ajaran yang saudara pahami selama ini tentang minyak urapan ternyata tidak direkomendasikan Alkitab, dan sudah pasti adalah ajaran yang bersumber dari dusta iblis. Saudara-saudara, mengenai minyak urapan, hal ini tercatat dengan jelas dalam kitab suci kita. Mulai dari bahan-bahan yang digunakan, cara membuatnya, kegunaannya, dan juga larangan yang terkait dengan penggunaan minyak urapan ini. Sekarang perhatikan ayat berikut ini. Keluaran pasal 30 ayat 22-25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Saudara perhatikan bahwa dalam proses pembuatan minyak urapan ini, secara detail bahan-bahan yang harus digunakan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Setelah Tuhan sendiri yang memerintahkan Musa untuk membuat minyak ini dengan bahan-bahan yang Tuhan tentukan sendiri takarannya secara detail, maka selanjutnya Tuhan sendiri menyatakan fungsi atau kegunaan dari minyak urapan itu dalam ayat berikut ini. Keluaran 30 ayat 26-30. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Imamat pasal 8 ayat 10, 12, dan 30. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Dan lagi, Musa mengambil sedikit dari minyak urapan, dan dari darah yang ada di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Dalam ayat-ayat tadi dengan jelas dinyatakan bahwa kegunaan dari minyak urapan adalah mengurapi kemah pertemuan atau kemah suci, tabut hukum serta perkakas kemah suci, dan juga untuk mengurapi imam dan keturunannya.
Selanjutnya, Tuhan sendiri dengan tegas menyatakan larangan yang berkaitan dengan penggunaan minyak urapan dalam ayat berikut ini. Keluaran pasal 30 ayat 32. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Berdasarkan ayat ini, larangan terkait dengan penggunaan minyak urapan adalah minyak urapan tidak boleh digunakan untuk orang biasa. Yang berikut, tidak boleh membuat minyak yang serupa dengan menggunakan bahan dan takaran yang sama, atau dengan kata lain, minyak urapan tidak boleh diduplikasi. Apa hukuman jika melanggar larangan yang diberikan oleh Tuhan sendiri terkait hal ini? Perhatikan ayat berikut ini. Keluaran pasal 30 ayat 33. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Dalam terjemahan lain berbunyi demikian, barang siapa yang memperbuat minyak bau-bauan sama dengan ini, atau yang membubuh dia pada barang seorang yang tiada patut, ia itu akan ditumpas dari antara bangsanya. Jadi jelas, jika larangan dilanggar, maka hukumannya adalah harus dilenyapkan atau ditumpas dari antara bangsanya. Sekarang bagaimana dengan masa kini? Saudara-saudara, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kegunaan minyak urapan itu adalah untuk mengurapi kemah pertemuan termasuk perkakasnya dan para imam dan keturunannya. Sedangkan pada masa kini, kemah pertemuan sudah tidak ada, demikian juga para imam tidak berlaku bagi Kristen karena imam besar bagi kita adalah Yesus Kristus. Kalau begitu, untuk apa minyak urapan masih digunakan pada masa kini jika kegunaannya hanya untuk mengurapi imam dan kemah pertemuan, sedangkan keduanya sudah tidak ada? Saudara-saudara, yang terjadi dengan praktek penggunaan minyak urapan pada kalangan orang Kristen masa kini adalah bahwa minyak urapan pada masa kini kemungkinan besar tidak menggunakan bahan yang sama seperti yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri dalam Keluaran 30 ayat 23-24. Tapi meskipun memang ada yang membuat minyak urapan dengan menggunakan bahan yang sama dengan takaran yang serupa sekalipun, tetap saja itu adalah sebuah pelanggaran, karena ada larangan menduplikasikan atau membuat ramuan minyak urapan yang serupa. Dan ini tercatat dalam Keluaran 30 ayat 32. Selanjutnya saudara, kita tahu bahwa minyak urapan pada masa itu, zaman perjanjian lama, tidak digunakan secara bebas. Berbeda dengan masa kini, bukan hanya telah digunakan secara bebas karena memang mudah ditemukan, tapi juga telah dikomersialkan. Pertanyaannya sederhana, adakah ayat yang menyatakan bahwa minyak urapan dapat diperjualbelikan? Tidak ada. Kalau begitu, mereka yang memperjualbelikan minyak urapan itu sesungguhnya sedang melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Jika tidak diperintahkan Tuhan, lantas atas dasar apa mereka melakukan hal itu? Pastinya adalah bahwa mereka sedang menerapkan sesuatu yang tidak diajarkan kitab suci. Yang berikut, apakah ada kegunaan lain dari minyak urapan selain untuk mengurapi kemah suci dan perkakas di dalamnya serta mengurapi imam? Tidak ada. Jika demikian, maka minyak yang diklaim sebagai minyak urapan pada masa kini yang digunakan untuk mengusir setan yang merasuki seseorang, untuk perlindungan rumah atau pentahiran rumah, dan untuk orang sakit, bukanlah praktek yang direkomendasikan oleh kitab suci kita yang berhubungan dengan penggunaan minyak urapan. Jika praktek tersebut tidak direkomendasikan oleh Alkitab, maka itu pasti adalah praktek yang bersumber dari iblis. Jadi buat mereka yang menjual dan yang masih membeli minyak yang diklaim sebagai minyak urapan untuk mengusir setan, perlindungan, dan pentahiran rumah, serta untuk orang sakit, maka sesungguhnya mereka telah menentang ajaran kitab suci. Dan menurut catatan kitab suci, hanya iblis yang menentang ajaran tentang kebenaran. Dan jika ada orang yang ikut menentang ajaran tentang kebenaran yang terkandung dalam kitab suci kita, maka itu artinya orang tersebut sedang dipakai iblis untuk menebarkan dustanya. Waspadalah saudara-saudara. Tapi saudara, mungkin Anda berkata bahwa bukankah ada ayat yang memperbolehkan penggunaan minyak untuk orang sakit? Ini artinya minyak urapan juga bisa untuk orang sakit. Mengenai hal ini, perhatikan penjelasan berikut. Yakobus 5 ayat 14.
Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini memang selalu dijadikan dasar untuk membenarkan praktek penggunaan minyak urapan bagi orang sakit. Tapi jika kita mau membaca dan memahami dengan baik, maka pertanyaannya adalah, adakah istilah minyak urapan yang dapat ditemukan dalam ayat itu? Atau sebenarnya hanya ditulis minyak? Jika hanya ditulis minyak, lantas mengapa ditambah urapan, sehingga akhirnya menjadi minyak urapan? Mereka yang menggunakan ayat ini sebagai dasar bagi ajaran ngawur mereka telah menggunakan istilah yang ayat itu sendiri tidak gunakan. Dan saudara tahu bahwa menambahi atau mengurangi firman Tuhan itu pekerjaan iblis. Dengan menambah atau menguranginya, maka makna sebenarnya dari sebuah ayat akan hilang, hingga akhirnya timbullah penafsiran salah atau sesat. Jadi minyak dalam teks ini bukanlah minyak urapan. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika memang minyak itu bukan minyak urapan, lantas itu minyak apa? Simak penjelasan berikut. Saudara-saudara, sekarang ini banyak yang menggunakan minyak lalu mendoakan minyak tersebut dengan tujuan agar minyak ini menjadi minyak urapan karena Roh Kudus mengurapinya berdasarkan Yakobus 5 ayat 14. Ini jelas ajaran ngaco, karena jika merujuk pada teks itu maka jelas bahwa yang didoakan itu orang yang sakit dan bukan minyaknya. Yang berikut, kalimat mengolesnya pada orang yang sakit itu dengan minyak artinya adalah bahwa minyak yang dimaksud adalah minyak obat. Jadi berdasarkan kegunaannya, maka minyak dalam teks ini berbeda dengan minyak urapan. Mengenai minyak obat ini dapat kita lihat juga dalam ayat berikut ini. Lukas 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Mengapa menyirami dengan minyak? Karena minyak dalam teks ini berfungsi untuk mengobati luka, atau dengan kata lain minyak ini adalah minyak obat. Jadi saudara, tidak semua minyak dalam Alkitab dianggap sebagai minyak urapan. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa harus memanggil penatua untuk mendoakan dan mengoleskan minyak? Karena pada waktu itu, jemaat rata-rata miskin, sehingga jemaat tidak mampu membayar tabib. Sedangkan satu gereja hanya dapat jatah satu minyak obat, dan minyak ini dipegang oleh penatua. Itulah sebabnya, penatua harus bertanggung jawab terhadap penggunaan minyak ini, agar semua jemaat miskin yang sakit bisa terlayani. Nah, bagaimana dengan masa kini? Bukankah pada masa kini sudah ada banyak jenis obat yang bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit? Kalau sudah ada, lantas mengapa masih menggunakan minyak? Yang berikut, orang yang datang mendoakan dalam ayat yang sedang kita bahas ini adalah penatua, orang biasa, dan bukan orang yang dianggap punya karunia kesembuhan. Sehingga jika kita sakit, maka kita harus mencari orang yang dikenal sebagai hamba Tuhan yang sering mengadakan mujizat kesembuhan, atau pergi ke KKR kesembuhan ilahi yang bagi saya KKR semacam ini tidak alkitabiah karena banyak penyimpangan ajaran termasuk penggunaan minyak urapan di sana. Nah, saudara-saudara, berdasarkan poin-poin yang sudah saya jabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minyak yang diklaim sebagai minyak urapan pada masa kini sesungguhnya bukanlah minyak urapan yang dikatakan Alkitab. Dan penggunaannya juga merupakan penyimpangan terhadap ajaran kitab suci. Jadi siapapun dia, jika dia menggunakan minyak urapan dalam pelayanannya pada masa kini, maka orang tersebut sedang mempraktekkan apa yang tidak direkomendasikan Alkitab. Dan jika tidak seturut pandangan kitab suci, maka jelas ini adalah ajaran iblis. Dan buat jemaat yang menerapkan praktek penggunaan minyak urapan ini, baik dalam pelayanan, rumah tangga, maupun pekerjaan Anda, maka Anda juga termasuk orang yang sedang menentang ajaran kitab suci. Oleh karena itu, bertobatlah dan berhenti mengikuti ajaran palsu yang disebarkan oleh mereka yang dikenal sebagai hamba Tuhan, padahal ajarannya tidak bersumber dari kitab suci. Video kali ini sampai di sini. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.